Halo, kembali lagi di channel Si Tekun Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya atau pada video pembelajaran sebelumnya mengenai uji asumsi klasik. Seperti yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, suatu analisis regresi yang baik, dia harus memenuhi kriteria BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator. Nah, untuk mencapai BLUE ini, terdapat 5 uji yang harus dipenuhi, yaitu ada uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, kemudian ada uji autokorelasi, dan ada uji linearitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 dari 5 uji tersebut. Jadi kita sudah membahas uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, dan ada uji heteroskedastisitas. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar 2 uji lainnya, yaitu uji autokorelasi dan uji linearitas. Uji yang pertama kita bahas pada video kali ini adalah tentang uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear datanya terdapat korelasi antara data pada periode T dan pada periode T-1 atau pada periode sebelumnya. Atau dengan kata lain, uji autokorelasi ini digunakan pada data yang time series atau data runtut waktu. Nah, jadi jika penelitian yang teman-teman lakukan itu bersifat datanya tidak time series atau bukan data beruntut, maka uji autokorelasi ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi ini ada beberapa uji yang bisa digunakan. Di antaranya adalah ada uji Durbin-Watson, kemudian ada uji Engel-Arch. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang uji Durbin-Watson. Nah, uji Durbin-Watson ini bisa dilakukan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Di antaranya adalah yang pertama adalah model regresi harus menyertakan konstantanya. Poin yang kedua adalah autokorelasi ini diasumsikan sebagai autokorelasi first order, artinya korelasi antara periode T dengan periode T-1-nya. Kemudian yang ketiga adalah variabel dependennya bukan merupakan variabel lag. Nah, pengambilan uji Durbin-Watson bisa dilakukan dengan kriteria seperti pada gambar berikut. Jika nilai hasil statistik Durbin-Watson yang berada di antara 0 sampai dengan DL, maka dapat dikatakan bahwa terdapat autokorelasi negatif. Kemudian jika nilainya berada lebih dari 4 minus DL, maka dapat dikatakan bahwa datanya berautokorelasi positif. Nah, kemudian jika datanya berada di rentang antara DU sampai dengan 4 minus DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Nah, sedangkan jika datanya berkisar antara DU sampai dengan DL dan atau di antara 4 minus DU sampai dengan 4 minus DL, maka tidak dapat ditarik kesimpulan dari hasil uji statistik tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita kerjakan contoh pengerjaan uji DW tersebut dengan contoh statistik berikut. Nah, pertama kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka variabel view. Kemudian buat seperti bagian berikut. Nah, kemudian masuk ke data view dan masukkan datanya seperti berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear sehingga muncul tampilan seperti berikut. Nah, kemudian silakan teman-teman masukkan variabel Y ke kotak dependent. Kemudian variabel X-nya semuanya ke variabel independent. Kemudian klik statistik. Kemudian klik estimate, model fit, kemudian R-square change, kemudian klik juga Durbin-Watson-nya jangan lupa. Kemudian klik continue dan kemudian klik OK. Sehingga akan diperoleh tampilan output sebagai berikut. Nah, sebelum kita menganalisis outputnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai DU dan DL-nya. Kemudian nilai DU dan DL ini kita peroleh dari tabel Durbin-Watson seperti pada tabel berikut. Nah, misalkan tadi kita mencari nilai DU dan DL untuk tingkat signifikansi 5%, kemudian jumlah N atau jumlah sampelnya 10, kemudian jumlah variabel independennya ada 2 variabel. Nah, maka diperoleh nilai Durbin-Watson, DU-nya sebesar 0,6972 dan DL-nya sebesar 1,6413.
Oke, selanjutnya kita lakukan analisis outputnya. Jadi dari outputnya dapat kita ketahui bahwa nilai Durbin-Watson testnya adalah sebesar 1,010. Jadi nilai ini masih berada di rentang antara DU dan DL-nya. Atau dapat kita simpulkan bahwa karena nilai DW testnya berada di antara DU dan DL, maka dapat disimpulkan ada autokorelasi atau tidak. Oke, uji selanjutnya adalah uji linearitas. Jadi uji linearitas ini adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Nah, linearitas di sini atau kata linear di sini identik dengan kata bahwa hubungannya tersebut membentuk suatu garis lurus. Oke, selanjutnya adalah tentang pengambilan keputusan pada uji linearitas. Nah, pada uji linearitas ini, pengambilan keputusan linear atau tidaknya dapat dilihat dari tingkat signifikansi nilai deviation from linearity. Nah, jika nilai signifikansi deviation from linearity-nya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independennya. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi deviation from linearity-nya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependennya. Oke, selain melihat nilai signifikansi, kita juga dapat melihat dari nilai F hitungnya. Jadi, jika nilai F hitung dari deviation from linearity-nya kurang dari F tabelnya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat linearitas antara variabel dependen dengan variabel independennya. Nah, sebaliknya, jika nilai F hitungnya lebih dari F tabelnya, maka dapat disimpulkan sebaliknya bahwa tidak terdapat hubungan linearitas dari variabel dependen dengan variabel independennya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di SPSS sebagai berikut. Oke, kita buka SPSS-nya, kemudian buka variabel view-nya, ketik sebagai berikut. Nah, kemudian masuk ke data view, kemudian masukkan datanya sebagai berikut. Selanjutnya, klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian pilih means. Oke, kemudian muncul tabel atau box seperti berikut. Kemudian masukkan variabel prestasi kerja ke kotak dependent, kemudian variabel motivasi ke kotak independent. Selanjutnya klik option, kemudian klik statistic for first layer, kemudian klik test for linearity, kemudian klik continue, kemudian klik OK, sehingga akan diperoleh output sebagai berikut. Nah, kemudian dari output di atas dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 0,545, ini lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel motivasi dengan variabel prestasi kerja. Oke, kemudian kalau kita nilai F hitungnya, maka diperoleh nilai sebesar 0,656. Kemudian langkah selanjutnya kita bandingkan dengan T-tabelnya. Untuk data T-tabelnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, dari F-tabel berikut kita peroleh nilai F-tabel sebesar 4,46. Nah, kemudian karena nilai F hitungnya sebesar 0,656 kurang dari 4,46, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel motivasi dengan variabel prestasi kerja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai uji asumsi klasik. Apabila ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih.